Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah seringkali disebut sebagai ilmu yang subjektif karena ditulis oleh subjek atau oleh sejarawan. Nah, tentu saja sejarawan masing-masing akan mempunyai pandangan, teori, dan latar belakang budaya yang semuanya akan mempengaruhi terhadap karya. Dan yang juga berpengaruh adalah bekal pengetahuan atau bekal baca, bekal literasi, itu juga akan mempengaruhi sejarawan terutama untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau. Nah, sehingga apa yang disebut oleh Benedetto Croce yang mengatakan bahwa sejarah yang paling benar adalah sejarah yang ditulis pada masa kini. Nah, jadi sebenarnya pernyataan Croce ini berawal dari suatu pernyataan bahwa generasi sejarah masing-masing mempunyai hak untuk menulis sejarahnya pada periode tertentu. Artinya, sejarah menurut pandangan zamannya tentu akan berbeda dengan zaman yang lebih kemudian. Nah, jadi yang sering terjadi adalah bahwa generasi yang baru itu lebih banyak melakukan kritik-kritik yang bersifat negatif terhadap sejarah masa lampau ya. Jadi mereka karena pelaku-pelakunya, peristiwanya sudah berlalu, kemudian orang yang masih hidup ini bisa dengan bebas melakukan kritik-kritik tajam, sementara tidak ada feedback ya. Nah, jadi memang orang masa kini kalau melakukan kritik itu beruntung ya, karena yang dikritik tidak pernah memberikan balasan atau sanggahan atau tanggapan. Nah, sebenarnya kalau sejarah dilihat dari sudut pengarang, artinya pengarang itu adalah sejarawan itu sendiri, maka pengarang bisa dikatakan dia telah mati. Kalau sudah mati, maka yang dilihat jangan orang yang sudah mati itu. Yang dilihat adalah karya. Nah, sehingga sebenarnya teori yang menyatakan bahwa sebuah karya itu lebih baik dan tajam ya untuk dikritisi, bukan si pengarangnya lagi. Apalagi kalau pengarangnya atau penulisnya atau sejarawannya telah mati. Bahkan ketika hidup pun seorang sejarawan bisa dimatikan dalam rangka kritik sejarah. Ini teori-teori yang berdasarkan teori sastra ya, bahwa pengarang telah mati ketika dia telah menyelesaikan karyanya itu. Nah, tujuannya adalah supaya karya sejarah itu bisa dikritik secara objektif. Karena kalau kita melakukan wawancara kepada sejarawan, maka sejarawan itu akan bisa berdalih ya. Karena ketika jadi misalnya ada seorang sejarawan akan meneliti kasus atau peristiwa sejarah tertentu. Kemudian dia ditanya, mengapa Anda itu akan meneliti sejarah, misalnya sejarah katakanlah G30 SPKI. Nah, ketika ditanya sekarang jawabannya begini. Tetapi ketika nanti selesai menulis karya itu, maka ketika diwawancara dia akan menyatakan sesuatu yang berbeda.
Nah, ini sering terjadi. Jadi sejarawan ketika akan memulai meneliti, ditanya, maka jawabannya pasti berbeda ketika karyanya itu sudah selesai. Ya, jadi kalau yang pertama-tama mungkin dia belum tahu gitu ya, eh, apa istilahnya, peristiwanya, belum tahu persis gitu ya. Tapi setelah selesai ya dia bisa berkomentar, oh ternyata menulis sejarah itu gampang saja. Nah, dulu mungkin ketika awal nulis, oh ternyata menulis sejarah itu sulit karena sumbernya terbatas. Tapi ketika selesai dia menyatakan bahwa wah ternyata menulis sejarah itu gampang saja asal kita melakukan prosedur penelitian itu sesuai dengan metode yang ada dalam penelitian sejarah. Nah, jadi memang karena yang menulis sejarah itu adalah subjek-subjek atau sejarawan, maka dengan sendirinya pengetahuan itu menjadi subjektif. Ya, jadi ini subjektif sesuai penulisnya, tetapi bisa juga subjektif pada waktu tertentu. Jadi sejarawan Orde Baru akan menyatakan bahwa sejarah Orde Baru adalah sejarah yang melakukan koreksi total terhadap Orde Lama, di mana kesalahan-kesalahan Soekarno dideskripsikan dan bagaimana Orde Baru harus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tetapi ketika sejarah Orde Baru sudah berlalu, sejarawan masa kini melihat sejarah Orde Baru, maka Orde Baru pun akan menuai banyak kritik oleh generasi sekarang. Jadi, oh ternyata Orde Baru itu banyak melakukan nepotisme, ya KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tetapi sejarah Orde Reformasi sekarang, jika dilihat oleh generasi yang akan datang, mereka pasti akan melakukan kritik-kritik juga. Artinya, oh ternyata zaman reformasi tidak ada reformasi yang benar-benar dilakukan. Jadi itu hanya sekedar nama reformasi. Ternyata justru korupsi semakin merajalela, ya, etika politik Indonesia menjadi sangat buruk, kemudian juga lama-kelamaan penguasanya itu pada masa sekarang misalnya ternyata mengarah kepada pemerintahan yang otoriter. Jadi memang generasi yang akan datang mungkin akan lebih kritisnya lebih pedas daripada generasi sekarang. Jadi kalau generasi sekarang ya yang pro pemerintah pasti akan memberikan gambaran yang positif-positif. Tetapi nanti generasi yang akan datang akan bebas mengkritik generasi yang ada pada masa sekarang, yaitu Orde Reformasi, itu akan dinilai negatif juga oleh generasi sesudahnya. Nah, itulah yang namanya pengetahuan subjektif yang berkaitan dengan waktu atau temporal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.